Shalom God Lovers. Kadang kita tidak mengerti apa rencana Tuhan, tapi percayalah ketika kita tetap mengasihi Tuhan, maka rancangannya rancangan yang luar biasa dalam hidup kita. Mari pagi ini datang ke hadirat Tuhan, memuji, menyembah Tuhan. Haleluya, ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia, walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Ku tetap mengasihi-Mu Tuhan, ku tetap setia melayani-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau layak disembah. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia, walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta dan ku tetap
Shalom God's Lover, bertemu kembali dalam program Words from Heaven. Kali ini saya mengajak setiap kita untuk mendengarkan renungan kebenaran firman Tuhan. Saya yakin dan percaya firman Tuhan pagi ini yang kita dengarkan akan menguatkan dan memberkati kita semua. Firman Tuhan pagi ini dengan satu tema, kiat menghadapi masalah. Ada 3 hal yang akan saya sampaikan kiat dalam menghadapi masalah. Yang pertama, jangan takut, tetap melayani. Yang kedua, tetap menyembah Tuhan. Dan yang ketiga, percaya kepada Tuhan. Kali ini saya akan menyampaikan tentang kiat menghadapi masalah, yaitu jangan takut, tetap melayani. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, di dalam Kisah Para Rasul pasal 27 ayatnya yang ke-21 sampai 22, kita akan melihat kisah Rasul Paulus yang bersama dengan tawanan-tawanan yang lainnya dibawa menuju ke Roma. Jadi Rasul Paulus ini saudaraku, dia ditawan, dia diadili, ya, dia naik banding, lalu dia dibawa ke Roma. Untuk apa diadili di Roma? Rasul Paulus ini bukan karena melakukan kejahatan. Namun Rasul Paulus ini karena memberitakan kabar baik, yaitu Injil keselamatan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Seringkali saudaraku, pada saat kita mengiring Tuhan, mengikut Tuhan, kita pun menghadapi masalah, kita pun menghadapi pergumulan dalam kehidupan kita. Namun kita belajar dari Rasul Paulus bagaimana Rasul Paulus ini menghadapi masalah itu, sehingga Rasul Paulus ini bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang bersama-sama dengan Rasul Paulus. Sebelum Rasul Paulus berlayar bersama dengan tawanan yang lainnya, Rasul Paulus sebenarnya sudah memberi nasihat kepada perwira Julius yang membawa rombongan tawanan-tawanan itu, saudaraku, di dalam Kisah Rasul 27 ayatnya yang ke-10. Rasul Paulus katakan, saudara-saudara, aku lihat pelayaran kita ini akan mendatangkan kesukaran dan kerugian yang besar. Bukan hanya bagi kapal ini, tapi akan mengancam nyawa kita. Namun perwira Julius lebih percaya kepada jurumudi dan nahkoda kapal daripada perkataan Rasul Paulus. Karena mereka menyangka bahwa maksud mereka akan sampai tujuan, maka mereka tidak mendengarkan apa yang dikatakan Rasul Paulus. Mereka berlayar. Dan pada saat mereka mulai berlayar, Alkitab mencatat, datanglah angin badai menghantam kapal itu. Dan mereka semua ketakutan, karena kapal itu terombang-ambing di tengah lautan lepas. Matahari, bulan, dan bintang tidak kelihatan. Untuk meringankan beban, semua beban yang ada di kapal itu semua dilempar ke laut. Namun Alkitab mencatat, angin badai menghantam kapal itu. Dan jumlah orang di kapal itu 276 jiwa. Kita bisa bayangkan 276 jiwa itu dicatat di dalam ayatnya yang ke-37, saudaraku. Orang sebanyak itu ketakutan di tengah laut lepas. Namun Rasul Paulus memiliki sikap yang benar di dalam menghadapi masalah. Untuk itu saudara, kita akan teladani Rasul Paulus kiat di dalam menghadapi masalah. Yang pertama saudara, jangan takut, tetap melayani. Dan ini yang dilakukan Rasul Paulus. Di dalam ayat 21 di sana dikatakan, dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari kereta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu, supaya kamu tetap bertabah hati. Sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Jadi inilah sikap yang dilakukan Rasul Paulus. Tidak takut, dia tetap melayani orang-orang yang sedang ketakutan di kapal itu, saudaraku. Jadi Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, kalau kita orang yang percaya kepada Tuhan, kita mengenal siapa Tuhan yang kita sembah, yaitu Tuhan Yesus. Dan dia Tuhan yang maha hadir. Dia Tuhan yang menyertai setiap kita dimanapun kita berada. Tentunya kita tidak takut pada saat kita sedang menghadapi masalah. Justru hidup kita tetap menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Seperti yang dilakukan Paulus. Di tengah orang-orang ketakutan, Rasul Paulus tetap bisa menjadi berkat. Dia menguatkan orang-orang di kapal itu. Dia menasihati orang-orang di kapal itu. Untuk itu Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, mari. Apapun masalahmu, apapun pergumulanmu, kalau engkau menyadari ada Tuhan yang selalu hadir menyertai kehidupanmu, maka saudara pasti tidak akan takut.
Karena Tuhan yang menyertai kita itu adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang real, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang berkuasa melakukan segala sesuatu. Yang tidak mungkin manusia lakukan, Tuhan bisa lakukan. Jadi apa yang perlu kita takutkan, saudaraku? Ingat saudara, Alkitab katakan di dalam 2 Timotius 1 ayat 7 bahwa Allah memberikan kepada kita itu bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Itulah roh dari Tuhan. Jadi kalau saat ini saudara sedang ketakutan oleh karena masalah yang saudara hadapi, oleh karena situasi sulit yang saat ini terjadi dalam kehidupanmu, ingat. Firman Tuhan sudah mengingatkan kita supaya kita tidak takut. Kita teladani Rasul Paulus. Saya yakin dan percaya kalau saudara tidak takut, saudara tidak gentar, saudara tidak cemas, maka saudara akan mengalami pertolongan dari Tuhan. Untuk itu tetap semangat saudara, jangan takut, tetap melayani Tuhan. Baik Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, untuk pembahasan berikutnya kiat menghadapi masalah yang kedua yaitu menyembah Tuhan, kita akan bahas di besok hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada saat ini Tuhan. Firman-Mu yang sudah menguatkan setiap kami, biarlah firman-Mu mendapat tempat yang terbaik dalam hati kami, sehingga kami tetap kuat di dalam Tuhan dalam kekuatan kuasa-Mu. Dan kami serahkan kehidupan kami di sepanjang hari ini dalam pimpinan-Mu saja Tuhan. Berkati kami semua. Demi Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. God Lover diharapkan membagikan link YouTube renungan ini kepada saudara, kerabat, dan teman, supaya mereka juga dikuatkan dan diberkati. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.